العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Ramadan, selamat melakukan ibadah puasa dan ibadah apapun yang berkenaan dengan Ramadan. Tidak lupa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih mempertemukan kita di bulan yang suci ini, bagaimanapun juga sulitnya. Ma'asyiral muslimin, mungkin puasa kali ini adalah puasa yang tersulit sepanjang hidup kita. Sebab sebagian besar dari kita, kemungkinan besar, tidak mengalami pada zaman-zaman perang, baik perang dunia pertama maupun perang dunia kedua ataupun perang yang lain. Jadi perang kali ini adalah dengan makhluk yang tidak nampak, tapi dampaknya cukup menyulitkan kita. Berat juga karena di samping puasa ini memang menahan lapar, dahaga, syahwat, marah dan sebagainya, juga ada ketambahan semacam pressure psikologi dari kita. Sebagian dari kita kehilangan lapangan pekerjaannya, tidak tahu akan memulainya dari mana lagi. Sebagian lagi usahanya harus mau tidak mau tutup. Ini yang juga membuat kita berat, saudara-saudara sekalian. Ya, apapun juga yang terjadi, syukuri. Ada sesuatu di balik ini semua nantinya, insya Allah. Ada hikmah di balik kesulitan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam menyikapi segala sesuatu, seringkali umat kita, umat Muhammad, umat Islam, ini terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama, mereka selalu menyalahkan kondisi. Ini kelompok yang loser, kelompok kalah. Istilahnya, kalau saya lihat dalam kamus, ini lebih tepatnya kelompok para pecundang. Ini kelompok yang selalu merasa dirinya dirugikan, merasa dizolimi, merasa kalah. Akhirnya mereka membuat suatu movement yang bermacam-macam. Kelompok kedua adalah kelompok pemenang, optimis. Kalau yang pertama itu pesimis, yang kedua adalah optimis. Semoga kita tidak termasuk golongan yang pertama ini. Kelompok optimis selalu melihat setiap kesulitan sebagai peluang. Mereka melihat kesulitan, suatu kesulitan pasti ada hikmah di balik kesulitan tersebut. Mereka tidak melihat suatu kesulitan ini hanya ditimpahkan pada dirinya, atau ada konspirasi di luar untuk menghancurkan kelompoknya. Tidak. Tapi kelompok yang pesimis, kelompok yang kalah, loser, pecundang, selalu melihat bahwa fenomena yang terjadi di luar ini ditujukan pada kelompoknya. Fenomena yang terjadi di luar ini, di luar kelompoknya, adalah fenomena musuh-musuhnya untuk menghancurkan dirinya. Ini cara berpikir kelompok yang loser dari kelompok pecundang. Jangan kita menjadi kelompok itu, saudara-saudara sekalian. Mereka seringkali memaki kondisi, memaki keadaan. Kalau tidak ada yang maki, dia akan maki pemerintahnya. Mereka akan memaki pemimpinnya. Kelompok yang kedua, kelompok pemenang, optimis, itu selalu menghadapi setiap kesulitan sebagai tantangan yang harus dihadapi dan harus dia kalahkan. Kita menginginkan kaum muslimin dan tentunya yang di luar Islam juga
bangsa Indonesia itu menghadapi setiap situasi sesulit apapun secara optimis. Hadapi masa depan kita, tidak menyalahkan kondisi, tidak pernah menyalahkan fulan dan fulan, tidak pernah menyalahkan ini adalah konspirasi Yahudi, Nasrani, Amerika, komunis, dan sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimanapun juga yang namanya mencaci, memaki itu tidak bisa dibenarkan. Itu adalah akhlak yang buruk. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mencela orang-orang yang demikian ini, yang berperilaku buruk semacam ini. Dalam surat Al-Humazah ayat yang pertama, wailun likulli humazatil lumazah, celakalah para pengumpat dan pemaki itu. Kenapa? Ini bukan mencerminkan akhlak yang baik, dan akhlak yang buruk itu jauh daripada syariat. Islam pertama kali diperintahkan adalah pasal akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi kalau umatnya, atau bahkan yang saya lihat ada beberapa penceramah di atas mimbar mengeluarkan kata-kata yang buruk, yang jauh dari akhlak yang baik di depan umatnya, bahkan direkam dalam media massa, disebarkan, dan dia bangga dengan itu, seolah-olah dia telah melakukan jihad dengan kata-kata buruknya itu. Na'udzubillah. Ini sangat-sangat merugikan Islam, sangat tidak baik. Ini ciri khas kelompok yang kalah. Ada perasaan inferiority, apa itu minder. Dalam pergaulan dia kalah, terpental. Akhirnya dia membuat suatu cara untuk mengelabui kelompoknya bahwa seolah-olah dia kuat dengan cara seperti itu, mendemonstrasikan keberanian-keberanian yang luar biasa dengan mengumpat-umpat, dengan mencaci para ulama yang mengikuti pemerintah, mengikuti sultan yang mereka anggapnya sebagai tauhid. Alhamdulillah, tidak ada tauhid itu. Itu ada hanya dalam otak-otak mereka. Setiap yang mereka tidak sukai, mereka ungkapkan dengan kata-kata yang tidak baik di atas mimbar. Bahkan, alhamdulillah, ulama mereka caci maki, para penguasa mereka caci maki, para pemimpin, terutama mereka yang mereka tidak sukai. Dan bahkan kelompok lain umat Islam yang tidak sehaluan, tidak sealiran politik dengan mereka, mereka caci maki, mereka ungkapkan dalam mimbar-mimbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekedar ilustrasi, pernah suatu saat Rasulullah SAW membesuk salah seorang sahabat. Ini sahabat perempuan bernama Ummu Musayyib. Ummu Musayyib, perlu saya jelaskan di sini, adalah nenek dari seorang tabi'in besar bernama Sa'id ibn Musayyib. Sa'id ibn Musayyib adalah seorang tabi'in yang besar, sayyidut tabi'in, yang banyak meriwayatkan hadis, dan hadis-hadisnya banyak diambil oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad bin Hanbal, dan lain sebagainya, karena seorang yang siqah sekali. Ini adalah neneknya. Maka Rasul datang kepada Ummu Musayyib yang kebetulan saat itu lagi sakit. Tak sakitnya apa yang mereka derita, yaitu yang mereka rasakan adalah cold, jadi semacam demam begitu. Malaki ya Ummu Musayyib, Yuzafzifin itu artinya adalah fever, jadi ada shaking di body beliau.